Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firda Renanda Tristiawan dengan NIM 182221027. Saya dari kelas Fisika Matematika 3B1. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, di mana saya akan berdiskusi dengan ChatGPT. Pertama-tama saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan coding angka random dari 1 sampai 7 berisikan the Euler equation, the Brachus-Kron problem, secant, several dependent variables, Lagrange equation, isoperimetric problem, sama variational motion. Di sini saya enter. Lalu kodenya saya copy, saya masukkan dan saya running di VS Code. Saya mendapatkan topik yang keempat, yakni several dependent variable. Baik, saya langsung mulai berdiskusi dengan ChatGPT mengenai topik ini. Saya mulai dari kata apa yang harus saya ketahui mengenai several dependent variables sebagai mahasiswa fisika semester 4. Dalam konteks fisika matematika, beberapa poin yang harus saya ketahui, yakni ada konsep dasar. Konsep dasar ini ada variabel bergantung, beberapa variabel bergantung, dan aplikasinya dalam fisika. Di sini ada sistem dinamis, persamaan diferensial, medan vektor. Lalu untuk contoh kasusnya nanti bisa pakai persamaan Maxwell, gerak planet. Untuk teknik matematisnya bisa transformasi koordinat, persamaan diferensial parsial, analisis vektor dan tensor, lalu permodelan dan simulasi. Di sini pemodelan simulasi itu bisa numerical methods, selalu ada simulasi komputer. Untuk studi lanjutan sendiri bisa untuk analisis multivariat, fungsi Lagrangian, dan Hamiltonian. Nah, untuk variabel ini bergantung penting sebagai mata kuliah lanjutan mekanika klasik, elektromagnetisme, mekanika kuantum, dan fisika statistik. Lalu saya akan menanyakan bagaimana konsep several dependent variables. Apa saja yang termasuk several dependent variables?
Konsep dasarnya ini, kalau variabel bergantung atau depend variables itu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalnya, jika Y bergantung pada X, maka Y adalah variabel dependent. Lalu beberapa variabel bergantung, self-dependent variables, itu situasi di mana ada lebih dari satu variabel dependent dipengaruhi oleh variabel bebas yang sama ataupun berbeda. Contoh dari aplikasi several dependent variables adalah gerak dalam ruang 3D pada posisi. Posisi suatu partikel dalam ruang tiga dimensi dapat dijelaskan oleh tiga variabel bergantung, yaitu koordinat X, Y, dan Z, yang semuanya bergantung pada waktu. Lalu untuk kecepatan dan percepatan, selain posisi kecepatan, Vx, Vy, Vz, dan percepatan Ax, Ay, Az, partikel juga merupakan variabel bergantung yang bergantung pada waktu. Ini untuk sistem fisika kompleksnya, yakni ada medan elektromagnetik, medan elektrik, medan listrik E, dan medan magnet B adalah contoh variabel bergantung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh distribusi muatan dan arus listrik. Fluida dinamis. Dalam dinamika fluida, kecepatan fluida V, tekanan P, dan densitas ρ adalah variabel bergantung yang dipengaruhi oleh posisi dan waktu. Kalau ada persamaan diferensial parsial atau PDE, contohnya adalah persamaan Schrödinger yang ada dalam mekanika kuantum, si gelombangnya adalah psi, X, Y, Z, T adalah variabel bergantung yang menggambarkan keadaan kuantum sistem. Lalu ada persamaan Laplace, gunakan PDE untuk menggambarkan potensial listrik, yakni P, X, Y, X, Z, dalam ruang dengan distribusi muatan tertentu. Lalu ada analisis multivariat, di mana statistik dan machine learning yang melibatkan beberapa variabel. Misalnya dalam regresi linear multivariat, kita memprediksi beberapa variabel berdasarkan beberapa variabel prediktor. Untuk teknik matematis mengelola several dependent variables, mohon maaf, saya skip sebentar karena di tempat saya sedang ada azan, jadi saya pause sebentar. Baik, terima kasih telah menunggu.
Azannya sudah selesai. Saya lanjutkan. Selanjutnya ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga saya akan menanyakan bagaimana aplikasi several dependence variable dalam gerak ruang 3D. Berikan contoh, berikan satu contoh. Di sini langsung ada penyelesaian dalam bentuk coding Python. Konsep dasar dalam gerak ruang 3D yakni posisi suatu partikel dapat dijelaskan dengan tiga variabel bergantung atau dependent, yaitu koordinat X, Y, Z. Dengan kecepatan dan percepatan partikel juga merupakan variabel bergantung masing-masing dari komponen. Di sini ada Vx, Vy, Vz, dan Ax, Ay, Az, di mana V ini adalah kecepatannya, yang A ini adalah percepatan. Untuk contoh aplikasinya, di sini gerak proyektil dalam ruang 3D. Misalkan kita ingin memodelkan gerak dalam sebuah proyektil, contohnya di sini bola yang ditembakkan di ruang 3 dimensi dengan kecepatan awal tertentu, kita harus mempertimbangkan posisinya, posisi X, Y, dan Z karena 3 dimensi. Terus kecepatan dan percepatannya juga harus kita pertimbangkan, terutama karena adanya gravitasi dalam analisis. Langkah-langkah analisisnya, ini yang pertama, posisi dan kecepatan awal. Misalkan proyektil ditembakkan dari awal, X0, Y0, Z0 dengan kecepatan awal Vx0, Vy0, Vz0. Yang kedua, gaya dan percepatan. Dari gravitasi bekerja ke bawah dengan percepatan G dalam arah Z. Jadi percepatan proyektil adalah A sama dengan 0,0, min G, karena arahnya Z. Persamaan geraknya menggunakan hukum gerak Newton. Kita bisa menuliskan persamaan gerak dalam 3 dimensi sebagai berikut, yakni xt atau fungsi xt sama dengan x0 ditambah x0 yt sama dengan y0 plus vy0t, zt sama dengan z0 tambah vz0t min setengah gt kuadrat. Nah, ini untuk implementasi dalam Python. Coba saya copy. Lalu saya coba run di sini. Oh, jadi seperti ini lintasan proyektilnya. Saya save.
Seperti itu. Untuk selanjutnya, parameter awal. Mendefinisikan posisi dan kecepatan awal proyektil serta kecepatan gravitasi. Kalau ada inisialisasi waktu, membuat array, hitung posisi, plot lintasan. Contoh di atas menunjukkan bagaimana beberapa variabel bergantung posisi dalam tiga dimensi digunakan untuk menganalisis gerak proyektil dalam ruang. uh, Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, di sini kan mengatakan bahwa bola, ya. Tapi di sininya tadi bukan bola. Bentuknya hanya garis lengkung ini. Baik, coba saya dalam implementasi Python tersebut, mengapa bentuk plotnya bukan seperti bola utuh. Kesimpulannya di sini lintasan proyektil dalam ruang tiga dimensi tidak menutup bola utuh karena sifat gerak proyektil yang mengikuti lintasan parabola di bawah. Pengaruh gravitasi untuk mendapatkan lintasan berbentuk bola utuh diperlukan kondisi fisik dan gaya yang berbeda seperti gerak melingkar atau gerak bawah pengaruh gaya sentripetal yang konstan. Di sini mendapatkan uh, kode lagi, saya coba untuk running. Baik, seperti ini dengan kecepatan awal yang berbeda-beda. 0, 10, 15, 20, terus 20, 10, 15, 15, 20. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang sistem fisika kompleks. Pertanyaannya masih sama, yakni bagaimana aplikasi several dependent variables dalam sistem fisika kompleks. Lalu berikan satu contoh. Baik,
konsep dasar sistem fisika kompleks, jadi sistem yang terdiri dari banyak komponen atau partikel yang interaksinya saling mempengaruhi. Ini menghasilkan perilaku kolektif yang kompleks. Untuk variabel dependensinya itu bisa mencakup posisi, kecepatan, energi, dan listrik, dan magnetik, atau lain-lainnya. Variabel ini biasanya berinteraksi melalui hukum fisika seperti hukum Newton, persamaan Maxwell, atau persamaan Navier-Stokes. Contoh aplikasinya dalam dinamika fluida, dalam aliran fluida 3 dimensi. Dinamika fluida adalah salah satu contoh sistem fisika kompleks yang melibatkan beberapa variabel bergantung dalam aliran fluida 3 dimensi. Kecepatan fluida V sama dengan U, V, V, tekanan P, dan densitas rho. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas seperti posisi, yakni X, Y, Z, dan waktu T. Persamaan Navier-Stokes menggambarkan aliran fluida dengan mengembangkan efek viskositas, daya eksternal, dan tekanan. Persamaan ini dalam bentuk 3 dimensi seperti berikut, yakni rho do P per do T ditambah V dot nabla P sama dengan min nabla P ditambah mu nabla kuadrat P ditambah F, nabla dikali V sama dengan 0. Di sini V sama dengan UVW adalah vektor kecepatan. P adalah tekanan, rho adalah densitas fluid, mu adalah viskositas, dan F adalah garis eksternal per satu volume. Ini juga ada contoh sederhana untuk membedakan dan memvisualisasikan aliran fluida menggunakan metode numerik atau metode Euler dalam 2 dimensi yang dapat diperluas ke 3 dimensi. Baik, saya akan coba untuk merunning modelnya. Sepertinya hasil tidak muncul. Saya akan minta untuk memperbaikinya. Kesalahan-kesalahan yang Anda terima menunjukkan bahwa ada pembagian dengan nol atau nilai tak valid dalam perhitungan panjang vektor saat menggunakan PLT.Weaver. Perbaikinya, kita perlu memastikan bahwa tidak ada nilai nol dalam kecepatan yang digunakan oleh PLT.Weaver. Beberapa langkah untuk memperbaiki kode tersebut. Oke. Kodenya masih berjalan. Di sini saya copy kodenya. Lalu saya coba running lagi. Di sini kalau kita lihat koordinatnya ada ya. Pojok sini ada koordinatnya. Tapi kita tidak menemukan gambaran yang salah dari kode. Kita tanyakan. Kok tidak ada yang muncul?
lain. Satu itu belum saya lagi buffering, buffering itu saya lanjutkan code-nya. Baik, kita coba yang sama. Tetap tidak muncul ya. Saya kurang tahu apa yang menyebabkan tidak muncul. Oh, di sini sudah ada. Ya, lalu pesan kesalahan berikan wajib lagi-lagi karena ada nilai yang tidak valid. Kita coba yang terakhir. Kalau sih bisa juga saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu.
Selanjutnya saya akan menanyakan tentang mungkin saya akan mulai menanyakan untuk persamaan scrolling. Menanyakan hal itu. Dalam konteks persamaan Schrödinger, konsep several dependent variables dapat diterapkan untuk menggambarkan sistem di mana terdapat lebih dari satu fungsi gelombang yang saling tergantung atau saling mempengaruhi. Dan ini bisa terjadi dalam situasi di mana partikel atau sistem yang dijelaskan oleh persamaan Schrödinger tidak hanya dari satu fungsi gelombang tunggal, tapi terdapat beberapa fungsi gelombang yang berkaitan satu sama lain. Untuk perkembangan sistem harmonik sederhana kuantum dengan dua partikel identik terikat dalam sumbu X. Di sini fungsi gelombang total sistem yang dikomposisikan menjadi fungsi-fungsi gelombang individu yang masing-masing menggambarkan partikel pertama dan kedua, namun keduanya tetap saling terkait melalui interaksi harmonik yang mempengaruhi pergerakan masing-masing partikel. Persamaan Schrödinger waktu dependen untuk sistem ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam konteks ini, several dependence variables adalah dua fungsi gelombang yang tergantung satu sama lain. Perilaku partikel pertama dipengaruhi oleh fungsi gelombang partikel kedua dan sebaliknya. Interaksinya, meskipun partikel terpisah, mereka berinteraksi melalui potensial sama, yakni setengah M omega kuadrat X1 kuadrat ditambah X2 tulisan variabel. Dengan demikian, baik. Untuk selanjutnya, saya akan mengatakan tentang analisis multivariat.
Dalam analisis multivariat, konsep several dependence variables merujuk pada situasi di mana terdapat lebih dari satu variabel dependen yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel dependen. Hal ini terjadi dalam berbagai bidang seperti statistika, ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu alam. Misalkan kita ingin melakukan analisis regresi untuk memahami bagaimana variabel dependen mempengaruhi beberapa variabel dependen sekali dependen dari variabel sekali. Sebagai contoh, kita akan mempertimbangkan sebuah studi di mana kita akan memprediksi hasil akademis seorang siswa berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah jam belajar, tingkat kecemasan, dan jumlah jam tidur. Di sini hasil akademis seorang siswa adalah variabel dependennya, lalu jumlah jam belajar, tingkat kecemasan, jumlah jam tidur adalah variabel. Contoh spesifik ini, misalkan kita melihat data dari sebuah studi di mana bagaimana seperti jumlah jam belajar, tingkat kecemasan, dan jumlah fluid, ada variabel dependen sekali. Model regresi multivariat untuk kasus ini bisa ditulis sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 10 ditambah beta 11 itu buat contohnya jadi lebih spesifik dan penjelasannya cara analisis regresi multivariat untuk prediksi kinerja. Misalkan kita memiliki sebuah penelitian di sebuah sekolah yang ingin mengerjakan siswa pada pelajaran yang kita bahasa Inggris selesai. Variabel yang sebagai faktor-faktor meliputi jam belajar tersebut, tingkat kecemasan sebelum dan skala 10 juga faktor kepala. Lalu yang selanjutnya mungkin saya ingin bertanya bagaimana otomatis untuk mengelola several dependence variable berikan tuh. Oh, isi principal component.
Baik, karena sudah 10 soal, saya ingin memastikan bahwa enam, 7, 8, 2, sudah 10. Selanjutnya saya akan untuk buat 5 soal paling sulit. Buatkan saya 5 soal paling sulit mengenai mengenai penyelesaian several random variables. Pertama, analisis komponen utama PCA. Sebuah perusahaan farmasi memiliki dataset berisi informasi dari beberapa uji klinis untuk beberapa obat yang berbeda. Variabel dependen adalah hasil dari berbagai tes klinis, misalnya tes efek samping, sementara variabel independen mencakup faktor seperti dosis obat, lama pengobatan, dan karakteristik pasien. Terapkan PCA untuk mengidentifikasi komponen utama yang mendasari variasi dalam efektivitas dan efek samping dari obat-obatan tersebut. Lalu yang kedua, soalnya seorang peneliti di bidang ekologi ingin memodelkan interaksi kompleks antara beberapa spesies dalam ekosistem tertentu. Variabel dependen adalah populasi dari beberapa spesies yang saling tergantung, sementara variabel independen mencakup faktor-faktor seperti suhu, curah hujan, dan ketersediaan sumber daya. Lalu disuruh untuk membuat model regresi multivariat untuk memprediksi populasi dari setiap spesies berdasarkan variabel independen yang relevan. Dan jelaskan bagaimana interaksi antara spesies-spesies tersebut dapat dilakukan. Ketiga, analisis faktor. Sebuah bank ingin mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja dari beberapa produk keuangan mereka, termasuk pinjaman rumah, kartu kredit, dan investasi. Variabel independen adalah kinerja, misalnya tingkat pembayaran yang tertunda, penggunaan kredit, dan profitabilitas. Sementara variabel independen mencakup karakteristik pelanggan dan ekonomi makro. Terapkan analisis faktor untuk menemukan faktor-faktor yang mendasari variasi dalam kinerja produk keuangan tersebut. Soalnya tidak dalam fisika ya, sepertinya komen saya belum jelas. Buatkan saya 5 soal paling sulit, 5 soal fisika, matematika paling sulit. Soalnya tadi random. Uh,
Soalnya mengenai sistem dinamika dengan banyak titik material, persamaan Maxwell dan magnetik, gelombang akustik dalam medium ekstensi, persamaan Navier-Stokes untuk aliran fluida, sistem dalam material berpermitivitas variabel. Dari kelima soal di atas, manakah soal yang paling penting untuk diaplikasikan dalam bentuk kode, kode Python buat kode penyelesaian sekaligus. Dari kelima soal yang telah disebutkan, salah satu yang paling mungkin untuk diaplikasikan dalam bentuk kode Python adalah soal nomor 4, persamaan Navier-Stokes aliran fluida. Ini karena persamaan Navier-Stokes umumnya diimplementasikan dalam simulasi numerik menggunakan pendekatan metode elemen hingga atau metode volume terbatas yang dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan Python dan pustaka-pustaka ilmiah seperti NumPy dan Skippy. Contoh sederhana implementasi numerik dari persamaan Navier-Stokes untuk aliran fluida dalam ruang dua dimensi menggunakan metode elemen hingga finite difference method untuk aliran incompressible. Tadi soalnya adalah ini. Aliran fluida dalam ruang tiga dimensi dijelaskan oleh persamaan Navier-Stokes yang mempertimbangkan percepatan, tekanan, dan viskositas fluida. Simulasi ini menghasilkan sistem persamaan diferensial parsial yang kompleks untuk setiap komponen kecepatan U, V, W, di mana masing-masing memiliki koordinat X, Y, Z, dan T. Tantangannya menyusun sistem persamaan diferensial parsial untuk setiap komponen kecepatan fluida. Pertimbangkan interaksi antara beberapa komponen kecepatan dalam aliran tiga dimensi. Di sini code sudah ada, penjelasan code-nya. Pada di atas mensimulasikan aliran fluida incompressible dalam domain persegi panjang dengan kondisi batas aliran tidak slip pada pendekatan metode elemen untuk mensimulasikan perubahan kecepatan dalam ruang dua dimensi. Lalu ada variabel U dan V mewakili komponen X dan Y dari kecepatan fluida yang diperbarui pada setiap iterasi berdasarkan persamaan Navier-Stokes yang dikritisasi. Kalau ada visualisasi aliran fluida ditampilkan menggunakan Poincare plot, kan plot. Semoga codingnya lucu ya. Saya coba kan. Error. Saya coba. E is not defined. Ada kesalahan dan saya sudah meminta untuk memperbaiki kodenya. Kalau saya line 33.
coba. Error. Tanyakan ke chat. Kita coba dulu. Coba keren-keren. Bisa ya. Aliran fluida dengan persamaan Navier-Stokes. Sudah berhasil selesaikan coding oleh Cici. Kalau di sini artinya saya sudah selesai untuk berdiskusi dengan ChatGPT. Saya akan lanjutkan di luar video. Sini saya minta untuk menjelaskan tentang coding. Dalam kode simulasi aliran fluid persamaan Navier-Stokes yang saya berikan, terdapat beberapa komponen matematis dasar aliran fluida dalam domain 2D. Untuk komponen U, V, seperti ini. Untuk equation quotient, untuk tekanan seperti kondisi batas aliran tidak slip, yakni kecepatan U di tepi domain turun menjadi 0, kecuali pada tepi atas sekian dari saya untuk diskusi dengan ChatGPT dalam menuju tugas ujian akhir semester Fisika Matematika 3B1. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.